Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Tahukah saudara apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain? Orang seringkali beranggapan bahwa semuanya sama, apalagi ketika kekristenan dikategorikan sebagai agama. Maka agama apapun seolah-olah sama. Karena memang semua agama mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada agama yang mengajarkan hal yang buruk. Hal-hal yang sifatnya katakanlah di luar dunia nyata kita, itu juga diajarkan di dalam agama-agama. Hal-hal yang sifatnya spiritual itu diberikan di agama-agama. Tapi apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain? Ada satu hal yang sangat membedakan kekristenan dengan yang lain adalah karena di dalam dan hanya di dalam kekristenan ada penebusan dosa. Di yang lain mungkin pemikiran spiritual mereka adalah bagaimana manusia menjangkau Allah atau yang maha kuasa. Tetapi di dalam kekristenan adalah bagaimana Allah menjangkau manusia. Dan Allah menjangkau manusia di dalam apa yang namanya penebusan. Kenapa kok kita harus ditebus? Apa yang membuat kita perlu ditebus? Dan apa itu sesungguhnya penebusan? Kata-kata ini akrab bagi orang-orang yang dalam kategori Kristen. Pasti tahu penebusan itu satu kata-kata yang akrab. Tapi sesungguhnya seperti apa? Kalau kita tidak memahami hal ini, maka bisa jadi kita tidak mengimani hal ini. Dan kalau kita tidak mengimani hal ini, jangan-jangan malah kita belum mengalaminya. Saya mengajak kita membaca satu ayat yang mungkin sudah saudara kenal. Ayat yang sangat penting pada Roma 3. Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan dikatakan pada ayat 23 telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini termasuk manusia-manusia yang dianggap sebagai manusia yang baik. Seringkali kita mengkategorikan manusia yang baik, itu manusia yang mestinya tidak berdosa. Karena yang disebut dosa adalah kejahatan. Di satu sisi, yang namanya kejahatan adalah sesuatu yang tidak diingini oleh siapapun. Tapi saudara mungkin masih ingat ketika anak kecil bicara sama mamahnya. Dan ketika anak kecil ini tidak dibelikan mainan, tidak dibelikan handphone, padahal teman-temannya yang lain yang masih sama-sama di SD, itu sudah punya handphone. Mamahnya tidak mau membelikan, apa kata anak kecil itu? Mamah jahat. Apakah betul mamahnya jahat? Nah, itu kejahatan versi dunia seperti itu. Segala sesuatu yang tidak berkenan dengan pikiran manusia, itu dianggap sebagai tindakan jahat. Padahal bisa jadi justru tindakan itu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Semua manusia dikatakan di sini telah berdosa. Termasuk manusia yang seringkali dianggap sebagai orang-orang baik. Siapa sebetulnya yang berhak mengatakan bahwa manusia ini suci? Atau dia termasuk orang suci? Atau dia termasuk orang yang memang betul dianggap suci? Apakah kita manusia yang mengangkat dia sebagai orang suci? Saudara mungkin tahu ada orang-orang yang dianggap suci. Atau Allah yang berhak menentukan orang ini suci atau tidak? Kita tidak tahu apa yang ada dalam hidup orang tadi. Tapi dari
apa yang kita tahu, kelihatannya dia sebagai orang suci. Tapi jelas di sini Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Termasuk Rasul Paulus yang menuliskan surat pada jemaat di Roma. Termasuk Rasul Paulus adalah manusia yang telah berdosa. Kenapa berdosa? Paling tidak ada 3 perkara. Pertama adalah orang itu lahir dalam lingkungan dosa. Sekarang begini saja. Kalau seandainya papa punya sebuah kelainan darah atau penyakit bawaan dan sebagainya, mama juga punya kelainan darah atau penyakit dan sebagainya, maka anaknya itu lahir dalam lingkungan penyakit itu. Sehingga ditanya oleh dokter, ketika anak ini pergi ke dokter, sudah dewasa, apakah mamah kamu punya riwayat penyakit enggak? Apakah papa kamu punya riwayat penyakit enggak? Nah, ini baru soal penyakit yang urusannya sama tubuh. Itu ada pengaruh dari lingkungan orang tua atau bahkan keluarga. Kalau mamahnya enggak kencing manis, mungkin tantenya yang kencing manis. Sehingga pasien ini juga mungkin kencing manis juga. Ada pengaruh di sana soal jasmani, soal kesehatan tubuh. Apalagi ini soal roh. Dosa itu bukan melekat di tubuh kita loh. Kalau dosa melekat di tubuh kita, kita goyang-goyang mungkin lepas dosa atau mandilah, bersih kita. Dosa juga tidak melekat di dalam perasaan kita. Ada orang-orang yang sudah berdosa tapi merasa, enggak, saya enggak berdosa. Tidak melekat di dalam jiwa kita. Tapi dosa melekat pada roh kita. Pertama adalah lahir dalam lingkungan dosa. Seringkali orang mengatakan sebagai dosa asal. Tapi lebih jelas lagi adalah kita dilahirkan dari papa kita yang orang berdosa dan mamah kita yang orang berdosa. Berarti kita ini adalah lahir dalam lingkungan dosa. Yang kedua adalah dosa adalah melanggar firman Allah. Itu prinsipnya. Dosa itu melanggar firman Allah. Dan saudara dan saya bisa saja melanggar firman Allah dengan tidak kita sadari. Karena kita tidak tahu bahwa itu melanggar firman Allah. Hari Minggu yang lalu ada jemaat yang mengatakan begini pada saya. Aduh Pak Andri gimana ya? Saya sudah terlanjur makan makanan bekas disajikan ke berhala. Saya sudah terlanjur makan makanan yang bekas sembayangan. Padahal firman Tuhan bilang tidak boleh. Berarti di situ ada pelanggaran firman Allah. Firman Allah katakan tidak boleh, firman Allah katakan jangan, tapi dia melakukannya. Apakah itu dosa? Ya, dosa. Tapi dosa itu karena dia tidak tahu sebelumnya. Saya bilang minta ampun sama Tuhan. Dan berikutnya jangan lagi. Jangan lagi. Kita bisa bilang, kadang-kadang kita orang Kristen itu suka terlalu banyak sungkannya ya. Saya kenal ada orang yang terlalu banyak sungkannya gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Sungkan gitu sama semua. Kita perlu menjelaskan kepada mereka ketika kita ditawari makanan bekas sembayangan. Kita bisa katakan pada mereka terima kasih sudah ditawari makanan. Tapi maaf, saya tidak memakannya. Karena hal ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam keyakinan saya. Kita harus terus terang. Jangan bicara, oh ya nanti masih kenyang. Padahal enggak kenyang, dia lapar. Dia lihat bapau gitu, bekas sembayangan tuh, aduh enak kayaknya bapau ini gitu kan. Enggak perlu kita bohong, kita perlu jelaskan kepada mereka. Supaya lain kali juga mereka enggak nawari lagi kepada kita. Ada pelanggaran firman Allah tapi tidak disadari. Tapi hal yang ketiga adalah, kenapa kita itu adalah orang-orang berdosa? Karena kita melanggar firman Tuhan dan disadari. Dengan sadar melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan tidak boleh, tapi kita lakukan juga. Firman Tuhan sudah melarang kita, tapi kita melakukan juga walaupun kita sadar kita melanggar firman Tuhan. Dan bahkan itu berkali-kali. Berkali-kali. Hamba Tuhan yang berkhotbah selalu mengingatkan, firman Tuhan katakan jangan.
Tapi dia terus lakukan. Lakukan lagi dan lakukan lagi. Dan agak sedikit meringankan dirinya. Dia katakan, ya saya kan masih manusia. Saya kan belum malaikat. Jadi nggak apa-apa dong. Sedikit-sedikit gitu. Ini cuma dosa kecil. Nggak ada dosa kecil atau dosa besar. Saudara belajar dari Taman Eden. Apa sih kesalahannya Adam dan Hawa? Sampai diusir dari depan hadirat Allah. Apa? Membunuh, korupsi, berzina, merampok, apa? Makan buah yang dilarang. Aduh Tuhan, berapa sih sekilonya buah itu? Saya ganti deh Tuhan. Tapi jangan saya diusir dari Taman Eden ya. Enggak ada dosa kecil, dosa besar. Diawali dengan dosa kecil pada zaman Adam dan Hawa. Kecil menurut kita loh ya. Tapi di hadapan Allah itu dosa besar. Karena apa? Melawan dan melanggar firman Allah. Ketika saudara berbohong, saudara sudah melanggar firman Allah. Sebab apa? Sebab dikatakan jangan berbohong. Seringkali kita berbohong, ayah ini Tuhan, ini kan bohong putih. Ada bohong putih, ada bohong hitam, ada bohong abu-abu monyet ini kayaknya. Ya kalau berbohong ya berbohong. Berbohong berarti tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau saudara tidak mau mengatakannya atau tidak boleh mengatakannya, saudara katakan saja, saya tidak boleh mengatakannya. Saya sering mengatakan begitu. Bahkan ketika saya ditanya oleh polisi untuk sesuatu data seseorang gitu. Saya bilang, maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Karena itu melanggar apa yang sudah menjadi perjanjian saya dengan Tuhan, bukan dengan orang. Jadi dikatakan di sini di Roma 3 ayat 23 adalah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya sebelum manusia berdosa, manusia punya kemuliaan Allah. Dosa yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu bukan Allah. Tapi ada kemuliaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, Adam dan Hawa, sebelum mereka berbuat dosa. Kemuliaan Allah ini di dalam bahasa aslinya adalah Shekinah Glory. Shekinah Glory ini yang menjadi pakaian dari Adam dan Hawa. Sebuah cahaya yang luar biasa, cahaya kemuliaan Allah. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, lalu mereka menyadari diri mereka telanjang. Sebelumnya kok tidak? Karena ada cahaya kemuliaan Allah, Shekinah Glory. Dikatakan di mana? Di ayat 23 ini. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti sebelum berdosa punya kemuliaan Allah. Apa Shekinah Glory ini? Saudara beri tanda dulu Roma 3 ayat 23 karena kita masih teruskan ini. Coba kita bandingkan dengan Ibrani 1. Beri tanda ya. Roma 3 ayat 23, 24. Ibrani 1 kita baca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Silakan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kalau saudara perhatikan di sini khususnya ayat 3. Dikatakan Ia, siapa Dia? Ia ini Tuhan Yesus Kristus. Adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi cahaya kemuliaan Allah adalah Tuhan Yesus. Ketika manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, itu artinya kehilangan Tuhan Yesus yang tadinya memang melekat pada diri manusia. Shekinah Glory itu apa? Shekinah Glory itu adalah Tuhan Yesus. Ayatnya yang mengatakan mana? Ibrani 1 ayat 3. Pada Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa cahaya kemuliaan Allah ini adalah Tuhan Yesus.
Sehingga kalau kita kembali lagi kepada Roma 3, ayat 23 dan 24 tadi yang sudah kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sangat tepat. Tuhan Yesus yang adalah kemuliaan Allah menebus manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang membuat Tuhan Yesus menebus manusia? Dikatakan di sini pada ayat 24. Dan oleh kasih karunia. Jadi dasarnya adalah kasih karunia Allah. Bukan karena saudara dan saya pantas untuk ditebus. Bukan, kita tidak pantas untuk ditebus. Bukan karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang hebat di hadapan Allah. Oh tidak. Tapi karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini tidak bisa dipahami oleh kita loh. Nah, mengerti kita bagaimana Allah begitu mengasihi kita yang orang berdosa. Yang orang jelas-jelas berontak kepada Allah, melawan Allah. Kenapa Allah bisa mengasihi kita? Itu kasih karunia. Dikatakan telah membenarkan manusia itu dengan cuma-cuma. Kenapa kok membenarkan? Karena orang berdosa itu bersalah. Salahnya apa? Melanggar firman Tuhan. Pelanggaran akan firman Tuhan tidak pernah bisa diperbaiki. Itu sekali jalan. Tidak pernah bisa kita cabut tarik kembali. Saudara salah ngirim kata-kata, salah ngirim gambar melalui WA. Asal belum terlalu lama bisa saudara hapus. Jadi orang yang terima di sana nggak sempat baca. WA saudara apa tadi yang dikirim salah itu. Tapi katanya akan diperpanjang itu waktunya itu untuk menghapusnya itu. Bisa nggak usah sesaat, bisa sampai lama juga akhirnya bisa dihapus juga gitu ya. Masih bisa. Kalau WA itu dikirim, mereka di sana belum baca WhatsApp saudara, chat saudara, bisa dihapus. Tapi kalau dosa nggak bisa. Apa yang sudah saudara lakukan, apa yang saudara katakan, bahkan saudara lakukannya secara imajiner di dalam otak saudara, itu sudah terjadi. Dan waktu berjalan terus. Karena kita berada di dalam kronos. Ingat ya, kita tuh berada di dalam waktu yang namanya kronos. Berjalan terus. Nggak pernah bisa diulangi kembali. Diralat mundur. Makanya orang mimpi kan dengan apa? Dengan lorong waktu. Time tunnel dan sebagainya, pintu waktu dan sebagainya. Kita bisa mundur ke sekian tahun yang lalu. Nggak bisa. Kita nggak mungkin bisa mundur pada waktu yang lalu. Nggak mungkin. Dan ini adalah satu hal yang sudah terjadi. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dikatakan di sini dibenarkan. Yang tidak benar tadi dibenarkan. Artinya dinyatakan sebagai benar oleh kasih karunia Allah. Harus bayar berapa, saudara? Dikatakan di sini cuma-cuma, gratis. Biasanya ibu-ibu senang sekali ini kalau ada gratis-gratisan ini. Ya bapak-bapak juga suka sih sama gratis-gratisan. Makanya kadang-kadang kalau ke kawinan zaman sebelum COVID, itu di tasnya ada plastik-plastik. Sop tuh masuk ke dalam. Jadi kalau digeledah tasnya itu, wah sop 1 porsi. Semur lidah 1 porsi. Luar biasa. Karena apa? Gratis. Ini adalah satu hal yang Tuhan nyatakan di sini. Pengampunan ini atau pembenaran ini, penebusan ini itu dahsyat loh. Memindahkan saudara dari yang harusnya di neraka pindah ke surga. Ongkosnya berapa? Ongkosnya gratis. Itu sebabnya kalau kita mau hitung-hitungan dengan Allah, oh keterlaluan kita. Karena kita sudah dapat yang
Gratis dan luar biasa loh. Selama-lamanya ada di dalam neraka, penuh dengan siksaan, dipindahkan ke surga hidup yang kekal penuh dengan berkat Tuhan. Ini perpindahan yang sangat-sangat berbeda sekali. Dan itu untuk selama-lamanya. Ongkosnya berapa? Gratis, cuma-cuma. Itu sebabnya kenapa kita mengucap syukur pada Tuhan. Ada orang-orang yang sudah dipindahkan dari neraka menuju surga ini, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi badannya masih sakit, masih ada penyakit menempel pada dirinya, dia tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Bukan karena penyakitnya ini yang masih menempel, tapi karena hidupnya, aku akan menerima hidup kekal di surga karena Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau saudara baca. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak ada penebusan dalam Petrus. Tidak ada penebusan dalam Matius. Tidak ada penebusan dalam Paulus. Tidak ada penebusan dalam Maria. Tidak ada penebusan dalam Abraham. Tapi penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus. Orang bisa berteori macam-macam. Tapi kalau ini jalannya, maka teori mereka akan membuat mereka kelak menyesal ketika mereka sudah meninggalkan dunia. Sampai di alam sana, mereka baru tahu, oh iya, jalannya cuma Tuhan Yesus. Dulu kenapa saya ditawari tentang Tuhan Yesus, kau selalu saya menolak. Saya menganggap kalau saya menerima Tuhan Yesus berarti saya dikristenkan. Bukan orang Kristen yang akan masuk surga. Tapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Orang Kristen bisa nggak masuk surga kalau dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dan hidupnya tetap tidak mengikuti firman Tuhan. Jangan anggap saudara akan masuk surga kalau saudara tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu mengetahui akan kebenaran ini. Kasih karunia Allah telah membenarkan manusia dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan, apa sih itu penebusan? Saudara perlu tahu dengan tepat ya. Kalau saudara ditanya oleh teman saudara, apalagi mereka yang bukan Kristen, apa sih penebusan? Mengapa kok harus ditebus? Apa yang ditebus ini apa? Yang ditebus adalah hidup saudara dan saya yang sudah terlanjur masuk neraka gara-gara dosa kita. Itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi milik Allah dan dibawa masuk ke dalam surganya Allah. Itu ditebus. Ada seseorang yang menggadaikan gelang emasnya di Pegadaian. Dan dia tidak bisa membayar lagi. Lalu datang temannya mau menolong orang ini. Maka gelang emas itu ditebus oleh temannya ini. Di manakah gelang emas itu sekarang berada? Bukan di tangan Pegadaian yang akan dijual nanti entah kepada siapa, dilelang. Tapi di tangan sang teman yang sudah menebus ini. Itu penebusan. Saudara dan saya ini sudah tergadai oleh dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Itu sebabnya bahaya sekali ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya kok nggak pernah berbuat dosa ya. Dari sejak bayi loh, saya baik loh. Malah waktu bayi, saya nggak pernah bangunin papa mama saya untuk ganti popok saya. Saya ganti sendiri. Baik sekali loh saya ini. Setelah dewasa, apalagi saya itu tukang menolong orang. Sangat sosial. Sangat baik, malah saya nggak makan. Seringkali makanan saya bagi-bagikan ke orang lain. Dia orang baik. Tapi bukan berarti dia orang yang benar di hadapan Allah. Kenapa orang baik yang seperti ini kok tetap dikatakan tidak benar dan orang berdosa? Karena lahir dalam lingkungan dosa. Orang tuanya, kakek neneknya, keluarga besarnya. Jadi apa sesungguhnya penebusan itu? Kalau saudara ditanya hal ini, saudara harus tahu persis supaya saudara mengerti dan saudara juga beriman pada penebusan ini. Efesus 1 ayat 5 dan 6.
Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dikatakan di sini, dalam kasih Allah dan oleh kehendak Allah. Allah punya free will. Bukan cuma kita punya free will. Allah punya free will. Punya kehendak. Dalam kasih Allah dan oleh kehendak Allah, dikatakan di sini pada ayat 5, kita telah ditentukan dari semula. Jadi dari semula ini mungkin pada saat kita belum lahir, pada saat kita belum diciptakan di kandungan ibu kita. Saudara baca di sana, ditentukan untuk apa? Untuk menjadi anak-anak-Nya. Ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi kalau saudara dan saya menjadi anak Allah, itu karena ditentukan dari semula. Padahal kitanya mungkin lahir sebagai anak yang tidak baik. Anak yang nakal, orang yang brengsek, orang yang gemar berbuat dosa. Tapi sesungguhnya kita ditentukan menjadi anak-anak Allah dari kehendak Allah karena kasih Allah. Di mana dikatakan di sini pada ayat 5? Oleh Yesus Kristus. Bukan dengan sendirinya, bukan. Walaupun ini kehendak Allah, dengan sendirinya kita. Enggak. Itu sebabnya pertanyaannya apakah orang itu menerima Tuhan Yesus atau tidak? Kalau saudara sekarang menentukan teman saudara untuk hadir di dalam konser musik saudara, katakanlah saudara seorang pemusik, saudara beri dia tiket. Saudara menentukan teman saudara ini, tidak semua teman saudara bagi tiket gratis, hanya teman saudara ini yang saudara beri tiket gratis ini, diberikan. Apakah dia akan hadir di konser saudara? Belum tentu. Sebab apa? Bisa jadi dia terima tiket itu, dan dia bilang, apa ini si Andri? Mau main konser segala. Bisa apa dia lah? Buang waktu saya. Sek disobek sama dia. Apa dia akan hadir di konser itu? Walaupun saya sudah menentukan, ya kamu hadir. Saya punya teman ribuan, tapi kamu satu-satunya yang saya beri tiket gratis. Akan hadir? Belum tentu. Tergantung free will-nya teman saudara itu. Sekarang Allah sudah menentukan, ya kamu jadi anak Allah. Apa otomatis jadi anak Allah? Belum tentu. Tergantung apakah orang itu mau menerima Tuhan Yesus atau tidak. Ditentukan oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah, tapi kitanya tidak mau menerima Tuhan Yesus. Ya tidak jadi. Ayat 6 mengatakan begini. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita, di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kasih karunia Allah itu ada di dalam Yesus. Yang tidak terima Yesus ya tentu saja tidak menerima kasih karunia ini. Walaupun sudah ditentukan. Jadi tidak otomatis. Makanya saudara perlu tanya pada anak saudara. Nah, papa dan mama terima Yesus sebagai juru selamat. Kamu terima Yesus sebagai juru selamat enggak? Kalau anak itu masih bayi, jawabannya apa? Oe. Makanya anak yang masih bayi enggak bisa dibaptis. Karena apa? Dia enggak tahu dia terima Yesus atau tidak. Sedangkan orang yang mau dibaptis itu harus mengakui, ya saya terima Yesus sebagai juru selamat. Dan saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Baru baptis. Sekarang banyak yang sudah dibaptis malah enggak rajin ke gereja. Baptisan itu cuma dibuat sebagai anget-anget
di awal. Semangatnya ada di awal untuk baptisan. Atau punya tujuan-tujuan lain. Setelah itu nggak ke gereja. Nggak bertumbuh rohaninya. Percaya Tuhan Yesus. Tapi tidak bertumbuh rohaninya. Suatu ketika firman Tuhan katakan, apa yang pernah diimaninya itu akan hilang. Namanya tetap Kristen. Apalagi dia pakai nama baptis Kristen. Jelas nama baptis Kristen ya. Nggak mungkin tuh nama baptis, nama wayang, nggak mungkin ya. Pasti nama baptis, nama Alkitab pasti. Jadi ini kalau kita lihat, jelas sekali. Dikaruniakannya di mana? Di dalam Kristus yang dikasihi oleh Allah. Kita melihat nih, apa sesungguhnya penebusan itu? Diawali dengan kasih Allah dan kehendak Allah memang sebetulnya adalah menentukan kita dari semula supaya kita menjadi anak-anaknya. Sekarang Efesus 1 ayat 7 dan 8 lanjutannya. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Hanya di dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sini, dan oleh darahnya, oleh darah Tuhan Yesus, dikatakan kita mendapatkan penebusan. Jadi penebusan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus disiksa, dicambuk, dilukai seluruh tubuhnya, dan disalibkan. Karena darah Yesus inilah yang dipakai untuk penebusan. Saudara baca lagi pada ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Lalu pertanyaannya, apa itu penebusan? Yaitu pengampunan dosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Kita semua, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Tapi mendapatkan penebusan. Artinya apa? Mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan itu berarti dosa kita semuanya sudah dihapuskan. Saudara berdosa kepada manusia. Dosa saudara juga berada di hadapan Allah. Dosa di hadapan Allah sudah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus. Mungkin manusia belum mengampuni saudara. Tapi gak usah khawatir. Karena manusia itu tidak memiliki surga. Kalau dia tidak bisa mengampuni, maka dia yang melanggar firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang dilanggar? Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Ampunilah musuh-musuhmu. Bahkan musuh aja mesti diampuni. Dan dia tidak mengampuni kita yang memang berbuat salah kepada dia. Atau saudara atau saya yang berbuat salah pada orang itu. Kitanya sudah beres di hadapan Tuhan. Orang itu belum beres di hadapan Tuhan. Ya gimana? Ya itu urusannya dia. Mungkin dia mau ke neraka memang. Oh masa Pak Andri dosa sekecil gitu aja tidak ngampuni orang bisa sampai neraka. Loh sekarang yang mengatakan ampunilah itu siapa? Firman Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni berarti kita melanggar firman Tuhan. Oh, tapi sulit sekali mengampuni. Nah, sulit mengampuni itulah yang membentuk pribadi kita menjadi pribadi kerajaan Allah. Kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal dia lagi sengsara-sengsaranya. Bukan setelah dia di rumah tenang-tenang, kepikir, oh iya ya kasihan juga ya mereka ya, sudahlah ampunilah. Enggak loh, pada saat menderitanya. Pada saat saudara sedang katakanlah dicaci maki oleh seseorang, dibenci, difitnah oleh orang itu. Pada saat itu saudara sedang dilakukan perbuatan jahat kepada saudara. Saudara sedang dilecehkan, saudara sedang dijahati. Harusnya nih kita bisa mengampuni dia. Mengampuni itu berarti tidak ada lagi kesalahannya dia dalam diri kita. Di dalam hati kita pun sudah nggak ada. Nggak ada kesalahannya dia. Dia belum minta maaf, nggak usah saudara tunggu. Soal pengampunan ini adalah kepentingan saudara. Itu firman Tuhan. Makanya saya berkali-kali mengingatkan.
Para suami istri pernah dengar kan firman Tuhan yang mengatakan, "Hei istri, tunduklah pada suami. Hai suami, kasihilah istrimu." Itu kan sudah, wah, pernah dengar. Sekarang saya nggak bisa Pak Andri, tunduk sama suami saya. Tapi suami saya begitu. Nggak ada kerjanya. Kerjanya suka minum minuman keras terus. Bergaul sama teman-temannya jadi ngerokok. Bergaul sama teman-temannya jadi diajak ke perempuan-perempuan nakal. Mana bisa saya tunduk sama laki-laki yang seperti itu? Saya bilang, hai istri tunduklah pada suami. Itu firman Tuhan. Bukannya firmannya suami brengsek itu. Firman Tuhan. Nggak mengikuti itu berarti nggak mengikuti firman Tuhan. Jadi lakukanlah itu bukan demi suami itu tapi demi Tuhan. Gimana Pak Andri saya bisa mengasihi istri saya? Istri saya dari saya belum bangun sampai saya sudah mau tidur lagi, cerewetnya luar biasa. Dengan kata-kata yang begitu cepat meluncur dan saya tidak bisa menyetopnya sama sekali. Ini beberapa waktu yang lalu ya. Ada kejadian-kejadian yang menyeramkan gitu ya. Ada kenalan dari teman saya, kenalan saya. Itu membunuh istrinya di dalam mobil. Berangkatnya tidak punya niatan bunuh. Tapi di dalam mobil, waduh cerewetnya luar biasa. Nggak tahan, suaminya nggak bisa nyetop omongannya. Akhirnya cekik atau apalah, pokoknya setelah itu ya baru nyesel. Jadi nggak bisa Pak Andri saya untuk mengasihi istri yang seperti itu Pak Andri. Saya ingatkan pada suami-suami ini, mengasihi istri itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita bukan sedang tidak melakukannya bagi istri yang seperti itu. Tapi kita itu tidak melakukannya bagi Allah. Buat apa kita nambah-nambahin dosa seperti itu? Setan iblis memang suka memancing-mancing kita. Untuk supaya kita berdosa dengan berbagai macam hal. Emosi saudara dibangun, kemarahan saudara dibangun. Marah saudara memang masuk akal gitu. Tapi reaksi saudara, reaksi berdosa, itu yang salah di hadapan Tuhan. Jadi, dikatakan di sini pengampunan dosa, penebusan adalah pengampunan dosa. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Dikatakan pada ayat 7. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berapa besar kekayaan kasih karunia Allah? Kekayaan kasih karunia Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa yang paling besar sekalipun. Itu sebabnya orang yang berdosa luar biasa di sebelah salib Yesus. Tuhan Yesus katakan, engkau dan aku hari ini juga bersama-sama di Firdaus. Itu dosanya sudah diampuni. Kalau enggak mungkin masuk Firdaus. Jadi kalau kita lihat di sini. Lalu dikatakan pada ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita. Bukan cuma diteteskan kepada kita, enggak. Dilimpahkannya kepada kita. Dalam segala hikmat dan pengertian. Itu sebabnya pengampunan dosa, penebusan, itu bukan secara emosional. Bukan saudara dengarkan KKR, saudara tersentuh hatinya, saudara menangis. Ya dosa saya sudah diampuni, dosa saya sudah. Bukan. Tapi dikatakan di sini harus menerimanya dengan hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian ini bukan emosional. Saat saudara tersentuh di sebuah KKR, salah enggak? Enggak salah, boleh. Tapi lanjutkanlah dengan hikmat dan pengertian. Belajar firman Tuhan. Apa sih artinya ditebus? Apa sih artinya pengampunan dosa? Sehingga apa? Dibutuhkan suatu pertobatan yang sejati. Saya beritahu, orang itu bertobat itu bukan satu momentum. Ya, saat itu bertobat, selesai. Dia bertobat sudah. Dia bertobat saat itu mungkin karena dia merasakan sesuatu hal yang memaksa dia untuk menyesali perbuatannya dia. Jadi bukan bertobat tapi menyesal.
Saya melayani di LP Sukamiskin, penjara tahun 91 sampai 97 ya. Bersama Pak Domingus ini juga seringkali saya ajak untuk melayani di penjara. Di penjara tuh kalau saudara lihat banyak orang yang bertobat. Tapi apa benar-benar bertobat? Mereka menyesali. Sehingga ketika mereka keluar ya berdosa lagi, ya melakukan kejahatan yang sama malah lebih pintar. Tadinya cuma nyuri ayam, sekarang nyuri besaran sedikit dari ayam bebek. Lebih pintar dia. Bagaimana caranya melipat si bebek tadi di dalam sarungnya supaya nggak ketahuan gitu. Bertobat itu proses. Kalau kita terima pertobatan itu dengan hikmat dan pengertian, pengampunan dosa, penebusan kita terima dengan hikmat dan pengertian, maka kita akan bisa bertobat sungguh-sungguh. Bukan bertobat emosional. Bertobat sungguh-sungguh akan mengubahkan kita. Proses, ada waktunya. Belajar firman Tuhan, dekatkan diri sama Tuhan. Mungkin tiap hari nangis di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ampuni saya menyesal akan dosa-dosa saya. Nah bagaimana tahunya kalau kita sudah bertobat atau enggak? Ada perubahan di sana. Orang yang belum bertobat akan sama seperti waktu yang lalu. Sekarang saudara sudah bertobat, pertanyaannya saudara bisa tahu sendiri, apakah saya berubah enggak ya? Enggak usah nilai orang lain, nilai diri sendiri. Apakah saya sudah berubah ya? Saya kok masih hobi dosa lama. Ini berbahaya sekali. Kalau kita masih bolak-balik lagi melakukan dosa lama, berarti pertobatan kita belum beres ini. Pertobatan itu mengubahkan kita. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan di sini adalah pengampunan dosa. Jadi saudara tahu ya, apa itu penebusan? Penebusan dosa saya diampuni. Saudara bisa tanya kepada teman saudara, apalagi yang bukan Kristen. Tahu nggak apa yang istimewa dan tidak ada di agama lain? Apa yang istimewa di dalam agama Kristen dan tidak ada di agama lain? Kalau mereka bilang tidak tahu, saudara bisa beritahu. Yang tidak ada di tempat lain adalah penebusan. Apa itu penebusan? Mereka tanya. Mulai saudara ceritakan tentang penebusan adalah pengampunan dosa. Siapa yang harus diampuni dosanya? Orang-orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Kita semua, termasuk Anda dan saya. Di situ saudara mulai memperkenalkan Tuhan Yesus. Di situ proses penginjilan. Kita memberitakan Injil bukan mengkristenkan. Kita menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kawan-kawan kita. Yang saat ini mungkin masih belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka mungkin belum menerima Tuhan Yesus bukan karena mereka menolak, tapi mereka tidak mengenal, belum mengenal Tuhan Yesus. Kita perkenalkan. Penebusan di dalam Tuhan Yesus dikatakan di sini adalah pengampunan dosa. Apa itu? Dikatakan pada ayat yang tadi kita baca, pada Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Berarti dulu kita berada di dalam belenggu kuasa kegelapan. Dan dikatakan ayat 13, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dulu kita berada di dalam belenggu dosa. Kita hidup dalam dosa, kita cenderung berbuat dosa, kita lebih memilih perbuatan dosa. Sekarang dipindahkan, setelah mengalami penebusan, dikatakan ke dalam kerajaan surga. Ini adalah gambaran keselamatan. Jadi penebusan ini seperti budak. Budak yang dibeli bukan untuk diperbudak lagi. Budak dibeli dari pasar budak, biasanya untuk dijadikan budak di rumahnya. Oh bukan, ini budak dibeli untuk dibebaskan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara menjadi budak yang dijual di pasar budak, saudara jadi budaknya seseorang yang menjadi tuan saudara, sekarang saudara dibeli untuk dibebaskan.
Di dalam Tuhan Yesus kita menerima pembebasan. Kita diberi kesempatan lagi untuk memilih. Kamu mau memilih Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kamu, atau kamu mau menolak Tuhan Yesus dalam hidupmu? Kita diberi kemerdekaan. Mari kita bandingkan dengan 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli oleh Tuhan Yesus dan harganya telah lunas dibayar. Berapa harganya? Nyawa Tuhan Yesus, itu harganya. Harga saudara dan saya itu sangat tinggi, sangat mahal. Padahal kita tuh sampah. Sampah biasanya harganya murahan. Sampah itu biasanya dijualnya, kalau misalnya dijual tuh ya, sampah karton, sampah plastik, dijualnya kiloan. Jadi juga harganya masih murah. Nggak ada satu sampah yang berharga. Tapi di mata Allah, saudara dan saya sangat berharga, sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kita. Dengan apa? Dengan nyawanya. Itu sebabnya Yesus ini harus mati di atas kayu salib. Ada mungkin orang yang mengatakan, oh Allah kok bisa mati? Katanya Yesus Allah, Allah kok bisa mati? Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi ketika dia menyerahkan dirinya untuk disalib, dia melepaskan seluruh kealahannya. Seluruh kealahannya, dia manusia 100%. Kalau dia tidak melepaskan kealahannya, tidak ada seorang pun yang bisa menyalibkan dia. Kalau dia masih tetap memegang kuasa kealahannya, dia melepaskan dirinya untuk menggantikan posisi kematian itu, yang tadinya adalah untuk kita, kematian itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di sini, harganya telah lunas dibayar. Karena itu dikatakanlah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau bicara soal muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ini bukan berarti manusia itu terdiri dari 3, roh, jiwa, tubuh. Saya akan muliakan Allah dengan tubuh saya, tapi tidak dengan roh dan jiwa saya. Bukan begitu. Maksudnya adalah muliakanlah Allah selagi engkau masih punya tubuh. Sebentar lagi ketika engkau masuk di dalam peti mati dan masuk dalam kubur, tubuhmu hancur menjadi tanah. Kamu nggak punya lagi tubuh. Jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu, itu muliakanlah Allah di sepanjang sisa hidupmu. Sejak kamu ditebus oleh Tuhan Yesus, sampai kamu nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, masuk di peti mati, muliakanlah Allah di sepanjang sisa hidupmu ini. Makanya berkali-kali saya nggak bosan-bosannya mengingatkan saudara. Ketika saudara bertindak, ketika saudara hidup sebagai manusia Kristus di tengah dunia ini, 2 hal yang harus saudara cek. Biasanya saya ingatkan saudara 2 kunci ya. Masih ingat ya 2 kunci? Nggak mau saya ingatkan lagi, nanti saudara bosan lagi. 2 hal yang saudara cek saat ini. Apa yang perlu dicek? 1, apakah tindakan saudara memuliakan Tuhan atau tidak? Dan kedua, apakah tindakan saudara menjadi berkat buat orang lain atau tidak? Kalau sekarang saudara mau bertindak nih, apapun saudara melakukan tindakan, cek dulu. Tindakan saya ini memuliakan Tuhan nggak? Jadi berkat buat orang lain atau enggak? Saudara mau ambil rokok dari teman saudara sih nggak ngerokok. Cuma teman saudara nawar-nawarin terus, jadi pengen. Saudara ambil rokok dari teman saudara, mau ngerokok nih, ingat dulu. 2 hal yang mesti dicek. Oh iya Pak Andri, ini saya jadi berkat loh buat orang lain. Kalau saya nggak ngerokok, rokok nggak dibeli, itu pegawai-pegawai rokok itu bakal semua miskin semua. Nggak bisa makan semua. Kehilangan kerja semua. Bos-bos rokok itu bakal miskin. Jadi ini buat masalah ke orang lain. Apa sih? Bukan masalah. Berkatlah buat orang lain. Pertanyaannya, ini buat kemuliaan Tuhan bukan? Oh bukan, ya sudah jangan. Jangan. Saudara tiap kali mau melakukan, ingat kembali. Ini buat kemuliaan Tuhan
dan berkat buat orang lain enggak? Jadi kita bisa punya alat tes. Dikatakan pada ayat 20, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara membaca ini dari 1 Petrus 1 ayat 18-19 akan jelas. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ditebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi dari hidup lama kita. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena sia-sialah orang yang hidup tapi ada di dalam dosa. Kenapa? Sia-sia dia lahir. Kalau dia tidak lahir, dia mungkin bukan orang berdosa. Kalau dia tidak lahir, dia tidak pernah berada sebagai barisan orang berdosa. Makanya sia-sia orang ini lahir dan menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Dikatakan di sini pada ayat 18 tadi. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Saudara mungkin terima warisan dari ayah saudara, ibu saudara, atau kakek nenek saudara. Warisan materi. Ya itu, apalagi kalau misalnya warisannya rumah atau tanah, ya terimalah, itu berkat Tuhan. Tapi ada warisan yang lain. Warisan apa? Karakter bawaan. Saudara tidak bisa bilang sama istri saudara, ini karakter bawaan saya. Papa saya begini, mama saya, kakek saya juga begini. 7 turunan di atas semuanya begini, sama. Itu warisan yang membuat hidup lama saudara berada di dalam dosa, itu harus ditinggalkan. Makanya ada orang bertanya, Pak Andri, kalau kita melakukan budaya, mau menikah, atau mau merayakan anak yang baru, yang bayi, boleh nggak pakai adat istiadat budaya setempat atau adat istiadat budaya kami masing-masing? Saya bilang boleh, tapi tolong diperiksa apakah budaya-budaya itu sesuai dengan firman Tuhan nggak? Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan diikuti. Sekarang mau menikah, kebetulan pasangan ini orang Jawa. Lalu ada acara sungkem sama papa mama. Apakah sungkem sama papa mama itu sebagai suatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Enggak. Kalau enggak, jalankan. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya mistis dari budaya kita suku apapun juga, jangan dilakukan. Karena itu yang diwarisi oleh nenek moyangmu. Dikatakan di sini, dikatakan, sebab kamu tahu, ayat 18, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ada hal-hal yang diwarisi oleh, dan di antara yang diwarisi itu apa? Diwarisi adalah kondisi dosa. Kondisi dosa itu cenderung untuk berbuat dosa. Dia cenderung untuk berbuat dosa. Papahnya juga gitu, kakeknya juga begitu. Cenderung untuk berbuat dosa itu. Ya kamu jangan terima warisan itu. Itu sudah ditebus dan jangan kita lakukan lagi. Ingat, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita tidak ditebus dengan materi duniawi. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa kok tidak ditebus dengan materi duniawi, emas dan perak? Emas dan perak ini semuanya akan musnah ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kita kenal sebagai hari kiamat. Tapi darah Yesus, kasih Kristus, penebusan Tuhan Yesus itu berlaku di dalam surga.
Mereka yang masuk surga itu sudah pasti adalah mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Kristus. Yang bukan terikat pada materi dunia. Tapi darah Kristus yang berkuasa sampai dengan di surga. Saudara dan saya nanti akan makan dan minum perjamuan kudus. Yang di rumah live streaming, saya persiapkan saudara perjamuan kudus. Di sana di dalam perjamuan kudus saudara makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Apakah roti itu berubah menjadi tubuh Yesus? Tidak. Apakah anggur itu berubah menjadi darah Yesus? Tidak. Tetapi di dalam iman, saudara tidak sedang menerima gambaran tubuh Yesus, yaitu roti. Tapi saudara menerima tubuh Yesus itu yang saudara masukkan di dalam diri saudara. Dan di dalam iman, saudara menerima darah Yesus yang digambarkan melalui anggur tadi. Bukan anggur yang saudara terima, tapi darah Yesus yang digambarkan oleh itu. Apa yang bisa dilakukan oleh kita menerima perjamuan kudus, yaitu dengan iman. Kita beriman pada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada tubuh Yesus yang menyatu dengan saya. Nanti saya ini tubuhnya akan hancur. Tapi saya akan mendapat tubuh kemuliaan seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kita beriman, saya memakai tubuh Yesus. Saya menerima darah Yesus yang menebus saya. Dan penebusan itu mengubahkan seluruh sejarah hidup saudara. Saudara yang tadinya hidup di dalam kekelaman, di dalam sial, di dalam kerugian, di dalam dosa, di dalam kutukan, di dalam semua penghukuman, diubahkan menjadi hidup penuh dengan kemenangan. Karena kuasa dari darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika saudara terima anggur tadi dan saudara beriman, saya minum darah Yesus. Memasukkan darah Yesus dalam hidup saya, bukan memasukkan darah Yesus dalam tenggorokan saya terus ke perut saya, bukan. Memasukkan darah Yesus ini dalam hidup saya. Maka saudara sesungguhnya mengalami sebuah kuasa yang mengubahkan hidup saudara. Sekarang tinggal free will saudara. Apakah saudara mau atau tidak terima Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah memaksa saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya memberikannya kasih karunia kepada saudara dan saya. Terimalah perjamuan kudus pagi hari ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada di live streaming juga silahkan menyiapkan. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diri. Oleh segenap kasih. Dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah sadaku seperti yang Kau ingini. Katakan sekali lagi, bukan dengan barang fana Kau membayar dosa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menembus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Ku telah mati. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh nyata mengasihi kami. Bahkan sebelum kami ada di dalam dunia ini, Engkau sendiri sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Engkau kirimkan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami melalui darah Tuhan Yesus yang mahal harganya. Allah Maha Kuasa, Engkau Allah yang tidak pernah setengah-setengah di dalam memberikan kasih karunia-Mu kepada kami. Ampuni kami, karena kami seringkali setengah-setengah di dalam melayani Tuhan, setengah-setengah di dalam memberi persembahan kepada Tuhan, setengah-setengah di dalam menjalankan firman Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Bapa dalam surga, biarlah penebusan Tuhan Yesus Kristus mengubahkan hidup kami. Sekarang hidup kami ada di atas mesbah-Mu Tuhan, menjadi persembahan, dan biarlah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan menikmati tubuh Yesus dan darah Yesus. Biarlah tubuh Yesus dan darah Yesus ini menyatu dalam kehidupan kami, sehingga ada kuasa Tuhan yang menyatu dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang membuktikan bahwa kami adalah anak-anak Allah di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini, sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan menaunginya, akan masuk dalam hidupnya, akan memimpin kehidupannya, dan akan memberkatinya dengan kasih sayang Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam iman dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
kita masing-masing masuk dalam doa pribadi sebelum makan dan minum perjamuan kudus. Silakan saudara berdoa masing-masing. Mengucap syukur, menyambut tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari kita bangkit berdiri. Mati dan tinggalkan. Saudara yang di rumah juga bangkit berdiri. Angkat roti saudara. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang angkat anggur saudara, cawan anggur saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur di dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang, angkatlah tanganmu. Bukalah hatimu. Naikkan ucapan syukurmu untuk perjamuan kudus yang baru saja engkau terima. Dan sampaikan permohonan pribadimu dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita di surga. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk perjamuan kudus yang baru saja kami terima. Semua ini adalah karena kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu begitu besar atas kami. Kami musrahkan seluruh hidup kami. Sisa hidup kami di dunia ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menjadikan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa.
di dalam kuasa-Mu. Engkau mendengar doa sembahyang kami dan Engkau menjawabnya di dalam kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan persepuluhan dapat memasukkannya di kotak di depan. Mari kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Persembahan persepuluhan bisa saudara masukkan di kotak di depan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau memilikiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Mari kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bapa di dalam surga, lihatlah semua anak-anak-Mu menyampaikan persembahan persepuluhan. Ada mereka yang membawa sendiri persembahan persepuluhan pada pagi hari ini untuk disampaikan di hadapan Allah. Dimasukkan ke kotak persembahan persepuluhan. Tetapi ada juga yang menyampaikannya dengan mengirimkan melalui transfer bank. Tuhan, Engkau melihat semua persembahan persepuluhan ini dan Engkau melihat hati mereka yang memberikan persembahan persepuluhan ini. Engkau yang menerima persembahan persepuluhan ini, karena semua persembahan persepuluhan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Oleh sebab itu biarlah Allah juga yang mencurahkan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan setiap orang yang sudah menyampaikan persembahan persepuluhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Genapilah ya Bapa, curahkan berkat-Mu atas mereka yang memberikan persembahan persepuluhan. Baik yang dibawa sendiri maupun mereka yang mengirimkannya melalui transfer bank. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persembahan persepuluhan ini disucikan, diterima oleh Allah dalam kasih kemurahan Allah. Dan Allah sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan persepuluhan dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan iman kepada Allah yang hidup, yang sudah memberkatinya dan akan terus memberkati. Kasih karunia Allah, kemurahan Allah, berkat Allah yang luar biasa dan tidak terduga itu menjadi bagian, menjadi milik dari setiap orang yang melakukan firman Tuhan atas persembahan persepuluhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Bahwa setelah ibadah ini, ada acara istimewa, yaitu acara gabungan, yaitu The Lantern, kaum wanita dan kaum pria akan mengadakan acara bersama. Saya akan memimpin acara ini, yaitu temanya adalah Tuhan Yesus dan aku. Dan ini adalah sebuah satu tema kasih mesra, hubungan antara Tuhan Yesus dengan kita. Yang sifatnya mungkin sangat pribadi, yang sifatnya sungguh sangat spesial, dan ini pasti menjadi berkat kembali bagi yang mengalaminya, tapi juga berkat bagi mereka yang ikut mengucapkan syukur untuk semua peristiwa yang terjadi dalam hidup rekan kita, saudara kita, teman kita. Saudara bisa mengikuti acara ini nanti setelah ibadah ini selesai, kurang lebih mungkin jam 10.30 ya, setengah 11. Kita beres-beres dulu. Harapan saya juga beres-beres perut kita nanti selama setengah jam itu. Mudah-mudahan ada, saya nggak tahu loh ya, saya bukan panitianya, cuma saya yang mimpin acara ini. Ya, lalu pengumuman yang lain adalah ikutilah siaran programa 1 RRI Bandung. Ya, ada 3 hal yang harus, ya, di mana saudara harus bertahan. Mungkin dalam hal-hal lain saudara sulit untuk bertahan, tapi dalam 3 hal ini saudara harus bertahan, nggak bisa ditawar lagi. Apa ketiga hal itu? Saudara ikuti program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen. Jam 8 malam, itu tepat jamnya, jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Rabu 10 November 2021 di 97,6 ya FM atau di RRI Playgo. Sambil beberapa orang bertanya, itu siapa yang membacakan visi dari GPKDI Tabernakel Kasih di awal sebelum saya khotbah di RRI? Atau siapa yang memberi pengumuman di akhir saya khotbah? Saudara juga boleh ikut menebak. Nggak ada hadiahnya sih, tapi saudara akan puas kalau saudara tahu berhasil menebaknya. Ya, yang bersangkutan diam ya. Lalu persekutuan The Lantern melalui Zoom atau persekutuan The Lantern aja ya seluruhnya, Zoom atau bukan, pada hari Minggu depan tanggal 14 November untuk 1 kali ditiadakan. Karena ada persiapan untuk Natal. Berikutnya adalah selamat atas kelahiran putra dari pasangan saudara Andrianto dan saudari Modi. Bernama Exalta. Kita nambah 1 jemaat namanya Exalta. Ini kalau semua saudara semua melahirkan bayi semua, tambah jemaatnya cepat ini. Tanggal 2 November 2021. Termasuk keluarga November. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga. Selamat ya. Bagi mereka yang tergerak untuk menyampaikan persembahan Natal, dapat menyampaikan sejak sekarang dengan mengisi amplop persembahan Natal. Ada khusus ya, persembahan Natal ada amplop khusus, dimasukkan ke dalam kotak persembahan khusus di belakang sana atau di depan pintu sana yang ada di meja sekretariat, atau bisa mengirimkannya melalui persembahan Natal itu melalui persembahan khusus ya. Di rekening BCA yang melalui persembahan khusus, cantumkan di situ untuk persembahan Natal, karena itu hanya untuk dipakai untuk pelaksanaan Natal. Natal kita adalah tanggal 24 Desember malam hari jam 6 petang. Dan di sini. Jadi mungkin ya diharapkan tidak terlalu uyel-uyelan gitu. Lalu
tanggal 14 Desember akan ada Natal bersama dengan Sinode Wilayah Jawa Barat. Jadi GBKDI Battle di Lembang akan bergabung dengan GBKDI Sion, GBKDI Tabernakel Kasih kita, dan Keluarga Allah dan Eklesia akan bergabung dan akan merayakan Natal di sini. Dan itu teristimewa, akan mengundang para oma-oma dan opa-opa untuk diberkati dengan perayaan Natal itu. Dan kita akan menjaga protokol kesehatan dengan lebih ketat khususnya untuk opa-oma ini. Jadi diharapkan nanti semua opa-oma dari semua GBKDI ini bisa hadir ya, tanggal 14 pagi hari jam 10. Ya, supaya tahu aja belum ada di pengumuman ini. Ya, ada persembahan Natal. Jangan lupa juga untuk ikut Zoom hari Jumat, memahami ayat-ayat Alkitab setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Di meeting ID-nya, password-nya bisa minta ke Ibu Heni. Lalu jangan lupa juga anak-anak kita dianjurkan untuk dibawa untuk kebaktian anak, kebaktian anak Tabernakel melalui online, yaitu YouTube channel Tabernakel Kasih pada setiap hari Minggu, dan acara Zoom untuk kebaktian anak Tabernakel, yaitu santai bersama kata melalui Zoom pada Rabu jam 7 malam. Lalu sekali lagi bagi saudara yang ingin mendukung untuk pembelian mixer, saudara dapat memasukkannya sebagai persembahan khusus, tulis di situ untuk mixer. Ya, kita memang perlu sekali sih mixer ini. Digital ya, rencananya sih belinya, nggak tahu jadi nggak digital atau yang biasa aja. Nanti bagian sound system, bagian ini akan mengarahkan kita semua. Ya, saya rasa itu saja, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita mau siapkan persembahan kita berikan dengan sukacita hanya bagi Tuhan. Dan untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat juga memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau yang ada di akhir ibadah. Setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau telah berfirman, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah hidup kami dituntun oleh Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu, segala kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelayan kami, penyediaan sebuah mixer, dan juga kebutuhan yang lain pada Natal ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur bersama jemaat-Mu yang sudah membawa persembahan mereka ke hadapan hadirat-Mu. Terimalah semuanya menjadi dupa yang harum bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka buat dengan tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Bapa, kami mau berdoa untuk para orang tua kami yang tidak bisa beribadah bersama kami. Jikalau ada yang lemah tubuh, yang sakit, Tuhan Engkau melawat, menghiburkan, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Juga anak-anak yang mengikuti secara online, Tuhan Engkau berkati mereka, kakak-kakak yang membina dan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur bersama pemerintah dan negara kami yang sudah berupaya untuk mengatasi pandemi ini. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup dalam ketertiban dan jauhkan dari gelombang ketiga yang diduga akan terjadi. Kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus, supaya negeri kami pulih kembali. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami sepanjang minggu ini dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Sementara kami